Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Damairia dari kelas 10 4. Di sini saya akan melanjutkan tentang daur biokimia part 2. Nah, di sini yang ketiga saya akan menjelaskan tentang daur fosfor. Fosfor yang dimaksud adalah senyawa yang sudah berbentuk fosfat. Nah, yang pertama, tumbuhan memiliki fosfat organik yang kemudian dimakan oleh hewan. Otomatis hewan tersebut juga mempunyai kandungan fosfat organik dari tumbuhan tersebut. Dan jika tumbuhan dan hewan sudah mati, akan diuraikan oleh pengurai berupa bakteri dan jamur. Nah, bakteri di sini adalah bakteri Pseudomonas dan Bacillus. Dan jamur di sini adalah jamur Aspergillus dan Penicillium. Nah, setelah diuraikan oleh bakteri, fosfat yang berada dalam tanah sudah berbentuk fosfat anorganik. Fosfat anorganik juga bisa langsung diserap oleh tumbuhan atau bisa dilakukan pencucian yang larut dalam presipitasi kimia, kemudian turun ke dasar laut dan membentuk batuan baru. Proses ini disebut dengan sedimentasi. Nah, batuan baru tersebut lama-kelamaan akan terangkat melalui proses pengangkatan geologis dan membentuk batuan-batuan yang lebih besar yang berada di atas tanah. Nah, batuan yang lebih besar tersebut lama-kelamaan akan lapuk oleh air hujan dan cahaya matahari. Nah, dari pelapukan tersebut batuan yang besar tersebut menjadi lebih kecil dan aliran-aliran tersebut juga bisa langsung masuk ke permukaan tanah. Aliran-aliran tersebut masuk ke dalam tanah dan bisa langsung diserap oleh tumbuhan, atau bisa dari pengangkatan geologis dari batuan-batuan besar tadi diambil oleh industri pupuk dan dijadikan pupuk fosfat yang bersifat anorganik dan bisa diserap oleh tumbuhan. Proses ini semua disebut dengan daur fosfor. Yang intinya adalah fosfat organik diproses menjadi fosfat anorganik dan langsung bisa diserap oleh tumbuhan. Jadi bukan fosfat organiknya yang diserap oleh tumbuhan, tapi fosfat anorganiknya. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang daur sulfur. Nah, sulfur itu bisa berasal dari gunung berapi, asap pabrik, ataupun hujan asam. Yang pertama, senyawa sulfur dioksida atau SO2 bereaksi dengan uap air dan oksigen yang membentuk senyawa sulfat atau SO4. Nah, senyawa sulfat ini bereaksi dengan air atau H2O membentuk senyawa H2SO4 atau yang disebut dengan hujan asam. Nah, hujan asam tersebut turun ke atas tanah. Nah, yang pertama itu bisa langsung diserap oleh tumbuhan dan tumbuhan tersebut dibakar, dan hasil pembakaran tersebut pasti ada gas sulfurnya kan. Nah, gas sulfur itu kembali lagi ke udara. Atau yang kedua, bisa dari tumbuhan tersebut mati dan terjadi proses dekomposisi atau penguraian tumbuhan oleh bakteri, dan hasil penguraian tersebut berupa fosil atau batu bara yang digunakan industri kendaraan, dan kendaraan tersebut pastinya menghasilkan gas sulfur lagi yang bisa kembali lagi ke udara atau ke atmosfer. Nah, yang ketiga, bisa dari tanah yang terkena hujan asam tersebut lalu masuk ke perairan dan membentuk batuan sulfit, dan batuan tersebut merupakan bahan dalam proses vulkanisme, digunakan untuk gunung berapi untuk meletuskan material-material gunung, dan letusan itu pasti mengandung gas tersebut juga mengandung sulfur yang juga bisa kembali lagi ke udara. Nah, yang keempat, dari tumbuhan ataupun hewan yang memakan tumbuhan tersebut lalu mati dan terjadi proses dekomposisi atau penguraian oleh bakteri secara anaerob atau tanpa oksigen, yang juga bisa digunakan dalam proses vulkanisme yang digunakan untuk gunung berapi mengeluarkan material dan gas yang mengandung sulfur bisa kembali ke udara lagi. Kalau ini secara gambaran nyatanya dan ini secara mekanismenya. Nah, pertama, sulfat direduksi oleh bakteri pereduksi secara anaerob atau tanpa oksigen menjadi gas sulfur dan sulfida atau H2S. Nah, gas sulfur dan sulfida ini dioksidasi menjadi sulfur, dan sulfur ini dioksidasi kembali menjadi sulfat. Atau sulfat diserap oleh akar dan terjadi proses asimilasi. Nah, sulfur dalam organisme atau bisa disebut dengan tumbuhan dirombak lagi secara anaerob atau tanpa oksigen menjadi gas sulfur dan sulfida atau H2S. Atau bisa juga sulfur dalam organisme ini
dirompak secara aerobik atau dengan oksigen menjadi gas sulfat. Nah, bakteri yang berperan dalam proses reduksi adalah bakteri Desulfomaculum dan Desulfibrio, dan bakteri yang berperan dalam proses oksidasi adalah bakteri Thiobacillus. Sekian paparan dari saya tentang DOR biogeokimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.